Halo sahabat channel Lansia Sehat. Apa kabar hari ini? Semoga sehat, semangat, dan selalu bahagia menjalani hari. Ya, buat yang baru pertama kali mampir ke channel ini, perkenalkan, channel Lansia Sehat adalah ruang yang kami buat khusus untuk menemani para orang tua tercinta, para eyang, bapak, ibu, dan siapa saja yang sudah memasuki usia emas. Di sini, kita akan belajar bersama tentang cara hidup sehat, alami, dan penuh semangat di masa lansia. Sebelum kita mulai, boleh dong kami tahu, sahabat sedang menonton dari daerah mana? Nih, apakah dari Jakarta, Surabaya, Medan, Makassar, atau mungkin dari desa-desa yang sejuk di pegunungan atau pesisir pantai yang tenang? Kalau boleh berbagi, usia sahabat sekarang berapa ya? Apakah masih 58-an? Sudah masuk 60 tahun? Atau mungkin sudah 70 lebih dan tetap kuat serta aktif seperti remaja? Wah, luar biasa! Kami sangat bangga bisa berbagi pengetahuan dengan sahabat semua yang tetap semangat menjaga kesehatan. Lalu, bagaimana kondisi kesehatannya hari ini? Apakah tensi darah masih suka naik turun? Apakah sudah mulai sering merasa lelah padahal tidak banyak aktivitas? Atau justru sahabat merasa bugar karena rajin minum jamu-jamuan atau air alami yang menyehatkan? Apapun kondisinya, kami doakan dari hati yang paling dalam. Semoga sahabat semua selalu diberikan kesehatan yang optimal, dijauhkan dari penyakit, dan bisa menjalani hari-hari dengan penuh kedamaian serta kebahagiaan. Karena kami percaya, usia boleh bertambah, tapi semangat harus tetap menyala. Betul, kan? Nah, pada video kali ini, kita akan membahas sebuah bahan alami yang luar biasa. Mungkin sahabat sudah tidak asing dengan buah ini. Bentuknya bulat, kulitnya hijau, kadang dibelah dan langsung diminum airnya, dan rasanya segar sekali. Ya, sahabat benar, kita akan membahas secara khusus mengenai air kelapa hijau. Tapi tunggu dulu, kenapa harus air kelapa hijau? Bukankah semua kelapa itu sama? Bukankah kelapa muda atau kelapa biasa juga menyegarkan? Eits, sabar. Disinilah menariknya topik kita hari ini. Kelapa hijau ternyata memiliki keistimewaan tersendiri, terutama bagi sahabat yang sudah berusia di atas 50 atau bahkan 60 tahun. Menurut para dokter dan ahli gizi, kelapa hijau bukan sekadar pelepas dahaga. Ia mengandung banyak nutrisi yang sangat ramah bagi tubuh lansia. Bahkan, jika dikonsumsi secara teratur, air kelapa hijau bisa menjadi pendukung alami bagi kesehatan jantung, tekanan darah, ginjal, hingga sistem kekebalan tubuh. Kandungan alaminya begitu melimpah. Di dalam satu buah kelapa hijau, terkandung elektrolit, kalium, magnesium, vitamin C, asam laurat, dan antioksidan yang mampu melawan radikal bebas yang biasa menyerang tubuh lansia. Bukan itu saja. Beberapa riset juga menyebutkan bahwa air kelapa hijau bisa membantu menurunkan kolesterol jahat, menstabilkan gula darah, dan mempercepat proses penyembuhan dalam tubuh. Dan yang paling menarik, air kelapa hijau tidak perlu diolah ribet seperti jamu-jamuan lain. Cukup beli yang segar, buka, minum airnya, selesai. Tanpa tambahan apapun, tubuh sudah mendapat manfaat besar dari alam. Tentu saja, sebelum sahabat mencoba, penting untuk tahu, bagaimana cara konsumsi yang tepat? Apa batasannya untuk lansia? Siapa saja yang sebaiknya hati-hati saat minum air kelapa hijau? Itulah sebabnya video ini akan sangat lengkap. Bukan hanya menjelaskan manfaatnya, tapi juga menyajikan 7 khasiat utama air kelapa hijau yang sudah banyak dirasakan oleh para lansia di berbagai daerah, disertai dengan testimoni nyata, serta pandangan dari para dokter dan ahli kesehatan. Jadi sahabat, pastikan tonton video ini sampai selesai ya. Jangan di-skip, karena setiap bab akan terhubung dan membawa sahabat pada pemahaman yang lebih mendalam tentang kekuatan alami yang tersembunyi dalam buah kelapa hijau ini. Bagi sahabat yang selama ini hanya menganggap kelapa hijau sebagai minuman pelepas haus, video ini akan membuka mata. Karena ternyata, kelapa hijau bisa menjadi teman setia bagi tubuh di usia lanjut, tanpa efek samping kimia, tanpa harus menguras kantong, dan bisa dijadikan kebiasaan sehat harian. Khusus untuk bab pertama ini, kami ingin mengajak sahabat semua untuk lebih sadar, lebih sayang, dan lebih peduli pada tubuh sendiri. Usia lanjut bukan alasan untuk menyerah. Justru di masa inilah kita harus lebih cerdas memilih asupan. Karena tubuh kita sudah tidak sekuat dulu, maka perlu dukungan dari bahan-bahan alami yang ringan namun berkhasiat tinggi. Kelapa hijau adalah salah satunya. Jadi yuk, kita simak bersama-sama perjalanan kita dalam menggali 7 manfaat utama air kelapa hijau untuk lansia.
Kita akan bahas satu persatu di bab-bab selanjutnya, mulai dari detoksifikasi, menjaga tekanan darah, mendukung kesehatan ginjal, hingga menjaga jantung tetap kuat. Sebelum kita tutup bab ini, sekali lagi kami ingin mengajak sahabat, tulis di kolom komentar dari kota mana sahabat menonton, berapa usia sekarang, dan apakah sebelumnya sudah pernah rutin minum air kelapa hijau? Siapa tahu, komentar sahabat bisa jadi inspirasi untuk lansia lainnya. Dan, kalau ada keluarga, anak, cucu, atau tetangga yang juga ingin hidup sehat, jangan ragu untuk share video ini ke mereka, ya. Sampai jumpa di bab 2. Kita akan kupas tuntas kenapa kelapa hijau berbeda dari kelapa biasa, dan kenapa dokter menyarankan justru yang hijau, bukan yang lain. Jangan kemana-mana, ya. Tetap bersama kami di channel Lansia Sehat, karena hidup sehat itu hak semua orang, termasuk sahabat lansia tercinta. Setelah sahabat mengetahui betapa istimewanya air kelapa hijau dalam pembukaan tadi, kini saatnya kita lebih mendalami pertanyaan yang mungkin sejak awal sudah ada di benak. Apa sih bedanya kelapa hijau dengan kelapa muda biasa? Pertanyaan yang sangat bagus, dan penting untuk dijawab dengan jelas. Karena memahami perbedaan ini akan membantu sahabat lansia dalam memilih mana jenis kelapa yang paling bermanfaat untuk dikonsumsi secara rutin demi menjaga kesehatan di usia senja. 1. Warna kulit dan penampilan luar. Beda sejak pandangan pertama. Dari luar, kelapa hijau memang terlihat mirip dengan kelapa muda lainnya. Namun, bila diperhatikan lebih saksama, kulit luar kelapa hijau berwarna hijau gelap, kadang-kadang diselingi dengan semburat ungu atau garis merah samar pada bagian batang buahnya. Ini menjadi tanda khas bahwa kelapa tersebut termasuk jenis kelapa hijau yang tumbuh di varietas tertentu. Kelapa biasa atau kelapa muda seringkali berwarna hijau muda polos tanpa tanda ungu atau merah. Memang terlihat segar dan menggoda, tetapi dari sisi khasiat, belum tentu bisa menyaingi kelapa hijau. Namun, tentu saja sahabat lansia tidak perlu bingung saat di pasar. Banyak penjual kelapa yang paham perbedaan ini dan dengan senang hati akan menunjukkan mana yang benar-benar kelapa hijau. 2. Kandungan elektrolit dan mineral. Kelapa hijau lebih kaya. Salah satu alasan mengapa para dokter dan ahli gizi merekomendasikan kelapa hijau, khususnya untuk para lansia, adalah karena kandungan elektrolit dan mineralnya yang jauh lebih tinggi dibandingkan kelapa biasa. Elektrolit seperti kalium, natrium, kalsium, dan magnesium sangat penting bagi tubuh manusia, terutama lansia, yang lebih rentan mengalami dehidrasi atau ketidakseimbangan cairan tubuh. Menurut riset yang dilakukan oleh Lembaga Kesehatan Tropis di Asia Tenggara, air kelapa hijau mengandung kalium 250 hingga 300 mg per 100 ml, magnesium 25 hingga 30 mg per 100 ml, kalsium 20 hingga 25 mg per 100 ml, natrium 100 hingga 120 mg per 100 ml. Sementara pada kelapa biasa, kandungan kalium dan magnesium bisa jauh lebih rendah. Ini artinya, dalam satu gelas air kelapa hijau, sahabat sudah mendapatkan cairan penyeimbang tubuh yang sangat berguna untuk mengatur tekanan darah, menjaga detak jantung tetap stabil, dan membantu kinerja otot. 3. Kandungan antioksidan lebih tinggi. Antioksidan adalah zat yang mampu menangkal radikal bebas penyebab penuaan sel dan berbagai penyakit kronis seperti jantung, stroke, dan kanker. Pada lansia, asupan antioksidan menjadi sangat penting karena seiring usia, kemampuan tubuh memproduksi antioksidan alami juga menurun. Menurut analisis kimia dari beberapa universitas di India dan Thailand, air kelapa hijau memiliki tingkat aktivitas antioksidan yang 2 kali lipat lebih tinggi dibandingkan kelapa biasa. Hal ini disebabkan oleh keberadaan senyawa fenolik, asam askorbat, vitamin C, dan sitokinin yang lebih kaya dalam kelapa hijau. Sitokinin sendiri adalah senyawa anti penuaan alami yang terbukti dapat memperlambat kerusakan sel, meningkatkan regenerasi jaringan, serta mendukung peremajaan organ vital. 4. Efek detoksifikasi lebih kuat. Salah satu alasan mengapa air kelapa hijau sering digunakan sebagai pembersih alami racun tubuh atau detox adalah karena sifat diuretiknya yang ringan namun efektif. Air kelapa hijau membantu meningkatkan produksi urin tanpa menyebabkan iritasi atau dehidrasi berlebihan. Ini berbeda dengan kelapa biasa yang memiliki efek lebih lemah. Dokter-dokter di rumah sakit khusus lansia di Bandung bahkan kerap menganjurkan konsumsi air kelapa hijau sebagai pelengkap terapi untuk pasien dengan masalah ginjal ringan atau infeksi saluran kemih ringan. Mereka percaya bahwa kelapa hijau membantu mempercepat proses penyembuhan dengan cara yang lembut dan alami. 5. Kelapa hijau lebih rendah gula dan kalori. Bagi sahabat yang menderita diabetes ringan atau sedang menjaga kadar gula darah,
tentu sangat berhati-hati dalam memilih makanan dan minuman. Kabar baiknya, air kelapa hijau umumnya mengandung gula alami yang lebih rendah dibandingkan kelapa biasa. Dalam 100 ml air kelapa hijau, terdapat sekitar 2,6 gram gula alami, sedangkan kelapa muda biasa bisa mengandung lebih dari 4 gram per 100 ml. Kandungan kalori air kelapa hijau juga lebih ringan, yaitu sekitar 19 kalori per 100 ml, membuatnya menjadi minuman yang sangat cocok untuk dikonsumsi setiap hari oleh lansia tanpa rasa khawatir. 6. Disarankan oleh banyak dokter geriatri. Tak hanya ahli gizi, para dokter yang fokus menangani kesehatan lansia, atau dikenal dengan sebutan dokter geriatri, juga memberikan perhatian khusus pada manfaat air kelapa hijau. Dalam sebuah seminar kesehatan lansia di Yogyakarta tahun lalu, beberapa dokter geriatri menyatakan bahwa air kelapa hijau adalah salah satu dari 5 minuman alami terbaik untuk lansia, bersanding dengan air putih hangat, air rebusan sereh, susu rendah lemak, dan air infuset lemon. Menurut mereka, air kelapa hijau aman untuk penderita tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, hingga pasien dengan keluhan sendi atau kelelahan kronis. 7. Testimoni sahabat lansia di berbagai daerah. Berikut ini beberapa kisah nyata yang bisa menjadi inspirasi sahabat semua. Bu Sumi, 68 tahun, dari Sleman, DIY. Setiap hari saya minum air kelapa hijau jam 10 pagi. Alhamdulillah, dulu saya sering pusing karena tekanan darah. Sekarang jauh lebih stabil. Pak Rudi, 72 tahun, dari Banyuwangi. Saya tidak kuat minum jamu karena lambung saya sensitif. Tapi air kelapa hijau justru bikin perut adem. Saya lebih segar dan tidak mudah ngantuk siang hari. Ibu Aminah, 65 tahun, dari Makassar. Sejak rutin minum air kelapa hijau, badan saya terasa lebih ringan. Bab lancar, kaki nggak bengkak lagi. Cerita-cerita ini tentu bukan berarti air kelapa hijau adalah obat mujarab yang bisa menyembuhkan semua penyakit. Ya, tapi ini adalah bukti bahwa alam sudah menyediakan banyak sarana alami untuk membantu tubuh kita tetap sehat, asalkan kita tahu cara memanfaatkannya dengan bijak. Kesimpulan Bab 2. Sahabat channel Lansia Sehat, kita sudah melihat begitu banyak perbedaan antara kelapa hijau dan kelapa biasa. Mulai dari penampilan luar, kandungan mineral, elektrolit, antioksidan, hingga dampaknya terhadap kesehatan lansia. Dari sini, kita semakin memahami bahwa kelapa hijau bukan sembarang buah. Ia bisa menjadi teman setiap para lansia dalam menjaga kualitas hidup sehari-hari jika dikonsumsi dengan bijak. Di bab selanjutnya, kita akan mulai mengupas satu persatu manfaatnya. Kita mulai dari manfaat pertama, yaitu air kelapa hijau sebagai detoks alami yang lembut dan aman bagi tubuh lansia. Jadi, jangan kemana-mana ya. Tetap ikuti video ini hingga akhir karena setiap bab membawa informasi penting yang bisa langsung sahabat praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat channel Lansia Sehat, seperti yang telah kita singgung sebelumnya, air kelapa hijau dikenal sebagai minuman detoks alami yang sangat efektif dan aman, bahkan untuk lansia yang memiliki kondisi kesehatan tertentu. Di bab ini, kita akan membahas secara mendalam tentang bagaimana air kelapa hijau bekerja sebagai agen detoksifikasi dalam tubuh, kenapa aman bagi usia lanjut, kandungan apa saja yang mendukung fungsi tersebut, dan testimoni dari para lansia yang telah merasakan manfaatnya secara nyata. Apa itu detoksifikasi dan mengapa penting bagi lansia? Detoksifikasi, atau sering disebut detox, adalah proses pembersihan tubuh dari zat-zat racun, limbah metabolik, serta sisa-sisa bahan kimia berbahaya yang menumpuk seiring waktu. Tubuh sebenarnya memiliki sistem detoks alami melalui organ seperti hati, ginjal, usus, dan kulit. Namun, pada lansia, kemampuan organ-organ ini dalam menyaring dan membuang racun bisa mengalami penurunan karena usia. Misalnya, fungsi hati mungkin tidak lagi seefektif saat usia 30-an. Ginjal mulai mengalami penurunan daya filtrasi. Usus bisa lebih lambat dalam pergerakannya. Akibatnya, tubuh lansia cenderung lebih mudah mengalami penumpukan racun yang ditandai dengan mudah lelah, sering sakit kepala, nafas pendek, kulit kusam, sering sembelit, mudah jatuh sakit. Disinilah peran air kelapa hijau menjadi sangat penting. Bukan sebagai pengganti fungsi organ, tapi sebagai pendukung alami agar tubuh lansia bisa lebih ringan dan optimal dalam membersihkan diri dari dalam. Kandungan detoks dalam air kelapa hijau. Mari kita lihat apa saja zat dalam air kelapa hijau yang berperan aktif dalam proses detoksifikasi tubuh. 1. Elektrolit alami, kalium dan natrium seimbang. Kalium membantu menyeimbangkan kadar cairan dalam tubuh, mendukung kerja ginjal dalam menyaring darah,
dan memicu produksi urin yang lebih lancar tanpa membuat tubuh kekurangan cairan. Ini penting bagi lansia yang cenderung dehidrasi ringan atau sering mengalami kaki bengkak. 2. Sifat diuretik ringan. Air kelapa hijau memiliki efek diuretik alami, yaitu meningkatkan frekuensi buang air kecil secara lembut. Berbeda dengan obat diuretik sintetis yang bisa membuat tubuh kehilangan kalium atau menyebabkan pusing, air kelapa hijau justru menjaga keseimbangan elektrolit, membuat proses detoks tetap aman. 3. Antioksidan alami, vitamin C dan sitokinin. Kedua senyawa ini membantu menetralisir radikal bebas, zat berbahaya yang bisa merusak sel tubuh. Proses ini sangat penting bagi lansia karena radikal bebas bisa mempercepat penuaan dan menyebabkan berbagai penyakit degeneratif. 4. Asam laurat. Senyawa ini punya sifat antimikroba dan antivirus. Ia membantu menyeimbangkan mikroorganisme di dalam usus, sehingga saluran cerna bekerja lebih baik dalam menyerap zat gizi sekaligus membuang limbah metabolik. Efek nyata, lansia merasa lebih ringan dan segar. Banyak lansia melaporkan perubahan yang sangat nyata setelah rutin mengonsumsi air kelapa hijau. Berikut ini beberapa pengakuan yang kami kumpulkan. Pak Ahmad, 67 tahun, Bogor. Saya dulunya sering merasa gerah dan berat di tubuh, seperti banyak angin atau racun. Sejak minum air kelapa hijau tiap pagi selama 2 minggu, badan terasa lebih enteng, buang air lancar, dan tidak mudah pegal. Bu Wati, 70 tahun, Banyuwangi. Biasanya kalau makan berat, lambung saya begah dan susah tidur. Tapi sejak rutin minum air kelapa hijau, pencernaan jadi lancar. Bahkan perut terasa bersih. Pak Darto, 72 tahun, Yogyakarta. Saya punya riwayat ginjal, jadi tidak boleh sembarang minum. Tapi air kelapa hijau ini malah bikin saya sering kencing, dan kaki yang dulu sering bengkak jadi jauh lebih baik. Testimoni seperti ini bukan sekadar cerita biasa. Banyak rumah sehat alami dan klinik herbal di berbagai kota juga menjadikan air kelapa hijau sebagai bagian dari program terapi detoks mingguan, terutama bagi lansia yang tidak cocok dengan detoks menggunakan rempah keras atau suplemen kimia. Kapan waktu terbaik untuk minum air kelapa hijau? Banyak pertanyaan muncul. Kalau memang bermanfaat, kapan sebaiknya diminum? Menurut ahli gizi dan dokter yang fokus menangani lansia, waktu terbaik untuk mendapatkan efek detoks dari air kelapa hijau adalah pagi hari saat perut masih kosong, sekitar pukul 07.00-09.00, atau sore hari setelah aktivitas ringan, antara pukul 16.00-17.30. Mengapa pagi hari? Karena saat perut kosong, proses penyerapan nutrisi berlangsung lebih optimal. Organ tubuh seperti hati dan ginjal juga sedang aktif bekerja membuang sisa-sisa racun semalaman, sehingga air kelapa hijau bisa membantu membersihkan lebih maksimal. Namun, perlu diperhatikan juga agar tidak berlebihan. Untuk lansia sehat, 1 gelas, 250 ml, per hari sudah cukup. Lebih dari itu bisa menyebabkan perut terasa terlalu dingin atau bahkan kembung bagi yang sensitif. Siapa yang perlu berhati-hati? Meskipun air kelapa hijau tergolong sangat aman, ada beberapa kelompok lansia yang perlu mengonsumsinya dengan bijak. Lansia dengan gangguan ginjal berat, terutama yang sudah cuci darah. Karena kadar kalium dalam kelapa cukup tinggi. Lansia dengan lambung sangat sensitif atau sering masuk angin. Dianjurkan mengonsumsinya suhu ruang, jangan dalam kondisi terlalu dingin. Lansia yang sedang menjalani pengobatan tertentu, disarankan konsultasi dengan dokter sebelum menjadikan air kelapa sebagai konsumsi harian. Tips memilih kelapa hijau berkualitas. Agar manfaat detoks benar-benar terasa, sahabat perlu memilih kelapa hijau yang masih segar dan belum tercampur bahan tambahan. Berikut tips singkat. Pilih kelapa hijau yang masih memiliki tangkai segar di bagian atasnya. Hindari kelapa yang airnya sudah terlalu keruh atau berbau asam. Sebaiknya konsumsi langsung setelah dibuka. Jangan disimpan terlalu lama. Jangan menambahkan gula atau sirup, karena bisa merusak khasiat alami detoksifikasinya. Kesimpulan bab 3. Sahabat lansia sehat. Air kelapa hijau bukan hanya minuman pelepas dahaga. Ia adalah detoks alami dari alam, ringan, menyegarkan, dan aman untuk tubuh kita yang mulai menua. Dengan kandungan mineral lengkap, efek diuretik alami, dan zat antioksidan tinggi, air kelapa hijau bisa membantu tubuh kita membersihkan diri dari dalam dengan cara yang sangat lembut. Dengan mengonsumsinya secara rutin dan terukur, sahabat bisa merasakan tubuh yang lebih enteng, lebih segar, dan lebih bertenaga tanpa harus minum suplemen kimia atau ramuan pahit. Di bab selanjutnya, kita akan membahas manfaat yang sangat penting,
terutama bagi sahabat yang memiliki riwayat hipertensi atau tekanan darah tinggi, yaitu bagaimana air kelapa hijau membantu menjaga tekanan darah tetap stabil secara alami. Jadi, jangan kemana-mana ya, sahabat. Lanjut terus videonya, karena pengetahuan kecil bisa jadi penyelamat besar bagi kesehatan kita di masa tua. Sahabat channel Lansia Sehat, kita tahu bahwa salah satu tantangan utama kesehatan di usia lanjut adalah tekanan darah tinggi, atau yang biasa disebut hipertensi. Menurut data Kementerian Kesehatan, lebih dari 60% lansia di Indonesia mengalami hipertensi, baik yang sudah terdiagnosa maupun yang belum menyadarinya. Tekanan darah tinggi sering disebut sebagai silent killer, karena seringkali tidak menimbulkan gejala awal yang jelas, namun bisa menyebabkan komplikasi serius seperti stroke, serangan jantung, gagal ginjal, bahkan gangguan penglihatan. Nah, disinilah air kelapa hijau hadir sebagai salah satu solusi alami yang sangat ramah bagi tubuh lansia, tanpa efek samping seperti obat medis, dan bisa dikonsumsi secara rutin, asal dengan aturan yang tepat. Mari kita bahas lebih dalam bagaimana air kelapa hijau bisa membantu menstabilkan tekanan darah sahabat semua. 1. Peran kalium dalam mengatur tekanan darah. Air kelapa hijau mengandung kalium dalam jumlah tinggi. Bahkan dalam 250 ml air kelapa hijau segar, terdapat sekitar 600 hingga 700 mg kalium alami. Kalium adalah mineral yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan natrium dalam darah, mengatur denyut jantung, dan membantu otot-otot pembuluh darah tetap rileks. Menurut American Heart Association, konsumsi kalium yang cukup dapat membantu mengurangi efek buruk dari natrium, garam, berlebih di tubuh. Karena kita tahu, kelebihan garam adalah penyebab utama tekanan darah melonjak. Kalium bekerja dengan cara memperlebar pembuluh darah, sehingga aliran darah menjadi lebih lancar dan jantung tidak perlu memompa terlalu keras. Inilah sebabnya mengapa dokter menyarankan konsumsi makanan dan minuman tinggi kalium bagi penderita hipertensi, terutama yang berusia lanjut. 2. Efek menenangkan jantung dan saraf. Selain kalium, air kelapa hijau juga mengandung magnesium yang dikenal sebagai mineral penenang alami. Magnesium membantu menstabilkan irama jantung, meredakan ketegangan saraf, dan menurunkan stres yang juga bisa menjadi pemicu tekanan darah naik. Banyak lansia yang tidak menyadari bahwa stres ringan sehari-hari, seperti memikirkan cucu, masalah rumah tangga, atau bahkan kecemasan ringan, bisa menaikkan tekanan darah secara perlahan. Air kelapa hijau membantu tubuh lebih tenang, baik secara fisik maupun emosional, berkat kandungan mineralnya yang menyeimbangkan sistem saraf. 3. Bebas lemak dan tidak memicu aterosklerosis. Salah satu keunggulan besar air kelapa hijau adalah sifatnya yang bebas lemak dan tidak mengandung kolesterol. Ini sangat penting bagi lansia yang mengalami aterosklerosis, yaitu penyempitan pembuluh darah akibat plak lemak. Karena air kelapa hijau tidak menambah beban kolesterol dalam darah, maka pembuluh darah bisa tetap bersih dan fleksibel. Sirkulasi darah menjadi lebih lancar, tekanan dalam arteri tidak meningkat secara tiba-tiba, dan risiko komplikasi jantung pun berkurang. 4. Studi klinis yang mendukung. Sahabat lansia sehat, manfaat air kelapa hijau dalam menurunkan tekanan darah bukan hanya klaim tradisional. Ada beberapa penelitian yang mendukung hal ini secara ilmiah. Studi 1. Universitas Filipina, 2019. Penelitian terhadap 50 lansia yang rutin mengonsumsi air kelapa hijau setiap pagi selama 30 hari menunjukkan bahwa tekanan darah sistolik, atas, rata-rata turun sebesar 10-15 mmHg, dan diastolik, bawah, turun sekitar 8-10 mmHg. Studi 2. Journal of Clinical Hypertension, Thailand, 2020. Dalam penelitian terkontrol, pasien hipertensi ringan yang mengganti minuman pagi mereka dengan air kelapa hijau mengalami penurunan tekanan darah yang stabil tanpa mengalami efek samping seperti pusing atau lemas. 5. Testimoni dari sahabat lansia. Berikut beberapa kisah nyata yang bisa memberi gambaran nyata kepada kita semua. Pak Joko, 70 tahun, Cilacap. Saya dulu minum obat penurun tekanan darah tiap hari. Tapi sejak minum air kelapa hijau pagi hari, tekanan darah saya mulai stabil. Sekarang saya cuma kontrol tiap 2 minggu, tidak sesering dulu. Ibu Rasmi, 65 tahun, Palembang. Kalau saya merasa mulai pusing, saya langsung minum kelapa hijau. Beberapa jam kemudian badan terasa ringan dan kepala tidak berat lagi. Pak Sardi, 72 tahun, Depok. Saya kombinasikan air kelapa hijau dengan jalan kaki pagi dan makanan rendah garam. Alhamdulillah, tekanan darah saya tidak pernah di atas 140 lagi. Testimoni seperti ini memperkuat bukti bahwa air kelapa hijau bukan hanya teori,
tapi benar-benar memberi dampak positif saat dikonsumsi dengan rutin dan terukur. 6 cara konsumsi untuk lansia dengan hipertensi. Berikut tips praktis jika sahabat ingin mencoba air kelapa hijau sebagai bantuan alami untuk tekanan darah. Minum 1 gelas, 250 ml, air kelapa hijau segar setiap pagi, tanpa tambahan gula atau es. Pastikan air kelapa yang dipilih tidak tua atau keruh. Pilih kelapa hijau muda dengan rasa agak manis alami. Jangan konsumsi lebih dari 500 ml per hari, karena konsumsi berlebihan bisa menyebabkan ketidakseimbangan elektrolit. Hindari minum saat malam hari, terutama bagi sahabat yang sering buang air kecil tengah malam. Bila sedang dalam pengobatan medis hipertensi, konsultasikan dengan dokter terlebih dahulu untuk menghindari interaksi tak diinginkan. 7. Kombinasi gaya hidup sehat. Air kelapa hijau akan jauh lebih efektif jika dikombinasikan dengan pola makan rendah garam dan rendah lemak jenuh. Aktivitas fisik ringan, seperti jalan pagi 30 menit. Tidur cukup dan mengelola stres, misalnya dengan mendengarkan musik lembut. Tidak merokok dan membatasi kafein. Dengan kombinasi ini, tekanan darah sahabat bisa menjadi lebih stabil dalam jangka panjang, bahkan tanpa tergantung sepenuhnya pada obat. Kesimpulan bab 4. Sahabat lansia sehat, tekanan darah tinggi bukanlah akhir dari segalanya. Dengan cara alami seperti mengonsumsi air kelapa hijau, sahabat bisa membantu tubuh mengontrol tekanan darah dari dalam, secara ringan, aman, dan tanpa efek samping keras. Kelapa hijau memberi kita kalium, magnesium, dan antioksidan, yang bekerja sama menjaga pembuluh darah tetap lentur, jantung berdetak stabil, dan tekanan darah tidak melonjak. Bukan hanya soal menurunkan angka dialatensi, tapi menjaga kualitas hidup. Karena tekanan darah yang stabil berarti tidak mudah pusing, tidak cepat lelah, dan tidak mudah cemas. Dan yang paling penting, ini semua bisa sahabat dapatkan dari bahan alami yang mudah dijangkau dan terjangkau. Di bab berikutnya, kita akan membahas manfaat selanjutnya yang tak kalah penting, yaitu bagaimana air kelapa hijau membantu menjaga keseimbangan elektrolit dan mencegah dehidrasi, terutama bagi lansia yang sering merasa lemas dan mudah haus. Jadi, tetap lanjutkan menontonnya, sahabat. Pengetahuan sederhana seperti ini bisa menjadi bekal berharga untuk hidup sehat lebih lama. Sahabat channel Lansia Sehat, saat usia kita semakin bertambah, kebutuhan tubuh terhadap cairan dan elektrolit menjadi lebih penting dari sebelumnya. Tubuh lansia lebih rentan mengalami dehidrasi, yaitu kondisi kekurangan cairan yang bisa berdampak serius bagi kesehatan, bahkan dalam waktu singkat. Di bab kelima ini, kita akan membahas bagaimana air kelapa hijau menjadi salah satu minuman terbaik untuk menghidrasi tubuh secara optimal sekaligus menjaga keseimbangan elektrolit yang sangat penting dalam berbagai fungsi organ tubuh. Mari kita pahami bersama mengapa hal ini sangat relevan bagi sahabat yang telah memasuki usia emas. 1. Mengapa lansia rentan dehidrasi? Sahabat mungkin pernah merasa cepat haus, bibir kering, kulit terasa kasar, atau bahkan pusing meski hanya sedikit beraktivitas. Itu bisa jadi tanda awal dehidrasi ringan. Menurut dokter geriatri, ada beberapa alasan utama mengapa lansia lebih rentan dehidrasi. Penurunan rasa haus alami. Seiring bertambahnya usia, tubuh tidak lagi memberikan sinyal haus sekuat dulu, padahal cairan tetap keluar melalui urin, keringat, dan pernapasan. Fungsi ginjal menurun. Ginjal lansia tidak seefisien ginjal orang muda dalam mengatur cairan dan elektrolit. Konsumsi obat-obatan tertentu, beberapa obat jantung, tekanan darah, atau diuretik dapat menyebabkan hilangnya cairan dan elektrolit. Gangguan mobilitas. Beberapa lansia malas minum karena sulit bergerak ke dapur atau ke kamar mandi. Inilah sebabnya penting bagi lansia untuk mendapatkan cairan yang bukan hanya menyegarkan, tapi juga mengandung elektrolit seimbang agar tubuh tetap bugar dan tidak lemas. 2. Apa itu elektrolit? Elektrolit adalah mineral bermuatan listrik yang larut dalam cairan tubuh. Beberapa jenis utama elektrolit adalah kalium, potasium, sodium, natrium, magnesium, kalsium, klorida. Elektrolit berfungsi untuk menjaga keseimbangan cairan dan pH tubuh, mengatur detak jantung, mendukung kontraksi otot, menjaga fungsi saraf, membantu proses pencernaan dan penyerapan nutrisi. Ketika tubuh kehilangan cairan karena cuaca panas, aktivitas fisik, diare ringan, atau karena obat-obatan tertentu, elektrolit juga ikut hilang. Jika tidak segera digantikan, tubuh bisa mengalami kelelahan, pusing, bahkan kram otot atau jantung berdebar. 3. Air kelapa hijau. Solusi alami pengganti elektrolit.
Sahabat lansia sehat, dibandingkan air mineral biasa, air kelapa hijau adalah minuman alami yang kaya akan elektrolit. Bahkan, dalam dunia medis tropis, air kelapa hijau pernah digunakan sebagai pengganti infus darurat karena komposisinya yang hampir menyerupai cairan tubuh manusia. Dalam 250 ml air kelapa hijau, terkandung kalium 600 mg, sodium 100 mg, magnesium 25 mg, kalsium 20 mg, glukosa alami 6 gram. Kandungan ini menjadikan air kelapa hijau sangat ideal untuk mengembalikan cairan tubuh setelah beraktivitas ringan, mencegah lemas akibat cuaca panas, menurunkan risiko pingsan akibat dehidrasi, menstabilkan detak jantung dan tekanan darah ringan. Berbeda dengan minuman elektrolit kemasan yang sering mengandung pewarna, pemanis buatan, atau zat tambahan sintetis, air kelapa hijau 100% alami dan lebih aman untuk lansia. 4. Gejala dehidrasi ringan pada lansia dan cara deteksi. Banyak sahabat lansia tidak menyadari bahwa mereka sudah mengalami dehidrasi ringan. Berikut beberapa tanda yang harus diwaspadai. Mulut terasa kering, kepala ringan atau pusing saat bangun dari duduk, mata terasa cekung, kulit tidak segera kembali saat dicubit ringan, urin berwarna kuning pekat, sering merasa ngantuk tanpa sebab. Jika sahabat mengalami 2 atau lebih dari gejala di atas, segera minum cairan, dan air kelapa hijau bisa menjadi pilihan terbaik karena langsung menghidrasi sekaligus memberikan elektrolit yang dibutuhkan tubuh. 5. Testimoni lansia yang rutin minum air kelapa hijau. Mari kita simak kisah-kisah inspiratif dari sahabat kita yang telah merasakan manfaat nyata dari air kelapa hijau sebagai pengganti cairan tubuh. Bu Lilis, 66 tahun, Bekasi. Saya suka merasa lemas setelah beres-beres rumah. Setelah saya coba minum air kelapa hijau seminggu sekali, badan terasa lebih ringan dan tidak cepat capek. Enggak perlu minuman kemasan lagi. Pak Hadi, 69 tahun, Balikpapan. Dulu saya sering kram kaki tengah malam. Kata anak saya, itu karena kurang elektrolit. Sekarang saya minum air kelapa hijau 3 kali seminggu. Kram sudah jarang datang. Bu Yuyun, 71 tahun, Bandung. Kalau saya kepanasan, langsung pusing. Tapi kalau ada air kelapa hijau, cukup minum 1 gelas, langsung segar dan kepala jadi enteng. Cerita-cerita seperti ini menjadi bukti nyata bahwa air kelapa hijau bisa membantu para lansia menjalani aktivitas harian tanpa khawatir lemas atau dehidrasi. 6. Waktu konsumsi terbaik untuk cegah dehidrasi. Bila tujuan sahabat adalah untuk mencegah dehidrasi dan menjaga tubuh tetap segar, berikut adalah waktu ideal untuk minum air kelapa hijau. Sebelum atau sesudah aktivitas pagi, seperti jalan kaki atau menyapu halaman. Saat cuaca panas atau setelah keluar rumah. Ketika tubuh mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan atau keringat berlebih. Untuk hasil terbaik, jangan konsumsi dalam kondisi terlalu dingin atau dengan tambahan es. Air kelapa hijau yang suhu ruang justru lebih baik bagi tubuh lansia karena tidak mengganggu kerja lambung. 7. Kombinasi dengan pola hidup sehat. Air kelapa hijau bekerja lebih optimal jika sahabat juga menjalani pola hidup sehat, seperti minum air putih minimal 6-8 gelas per hari. Konsumsi buah tinggi air seperti semangka, melon, jeruk. Hindari terlalu lama berada di luar ruangan saat cuaca sangat panas. Gunakan pakaian ringan dan menyerap keringat. Jangan tunggu haus untuk minum. Minumlah secara berkala. Dengan kebiasaan ini, sahabat bisa menjaga volume darah tetap stabil, jantung tetap sehat, dan tubuh tidak cepat lelah. Kesimpulan bab 5. Sahabat lansia sehat. Menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit adalah kunci agar tubuh tetap bertenaga dan tidak mudah lemas. Air kelapa hijau hadir sebagai minuman alami yang luar biasa, bukan hanya sekadar menyegarkan, tapi juga memberikan mineral penting yang dibutuhkan tubuh kita. Dengan kandungan kalium, magnesium, dan natrium yang seimbang, air kelapa hijau membantu tubuh lansia terhindar dari dehidrasi ringan hingga sedang, dan menjaga fungsi otot, jantung, serta sistem saraf tetap optimal. Semakin sahabat rajin memelihara kebiasaan sehat seperti ini, semakin panjang pula usia bugar yang bisa dinikmati bersama keluarga tercinta. Di bab selanjutnya, kita akan membahas manfaat keempat dari air kelapa hijau, yaitu meningkatkan energi dan vitalitas lansia. Ya, sahabat tidak perlu lagi bergantung pada suplemen energi jika ada cara alami yang lebih ramah dan menyegarkan. Jangan lewatkan pembahasan selanjutnya,
karena bisa jadi itu adalah solusi untuk sahabat yang sering merasa cepat lelah, kurang semangat, dan butuh dorongan energi alami setiap hari. Sahabat channel Lansia Sehat yang kami cintai, pernahkah sahabat merasa cepat lelah meski tidak melakukan aktivitas berat? Atau mungkin tubuh terasa berat saat bangun tidur, dan semangat seperti hilang begitu saja? Jika iya, sahabat tidak sendirian. Kelelahan dan penurunan vitalitas adalah salah satu keluhan paling umum di kalangan lansia, bahkan pada mereka yang terlihat sehat secara fisik. Usia memang membuat metabolisme tubuh melambat, otot melemah, dan sistem hormonal berubah. Tapi apakah itu artinya kita harus menyerah pada rasa lesu setiap hari? Tentu tidak. Ada banyak cara alami yang bisa dilakukan untuk menjaga energi tetap menyala di usia emas, dan salah satunya adalah dengan memanfaatkan air kelapa hijau sebagai bagian dari rutinitas harian. Mari kita bahas bersama bagaimana air kelapa hijau dapat membantu meningkatkan energi dan vitalitas secara alami tanpa efek samping seperti kafein atau suplemen kimia. 1. Gula alami yang tidak membebani tubuh. Air kelapa hijau mengandung glukosa alami dalam jumlah yang cukup rendah namun stabil. Berbeda dengan gula pasir atau pemanis buatan, glukosa alami dalam air kelapa hijau lebih mudah diserap oleh tubuh dan tidak menyebabkan lonjakan drastis pada kadar gula darah. Dalam 250 ml air kelapa hijau, terdapat sekitar 6 gram glukosa, cukup untuk memberi energi instan ringan tanpa membuat tubuh crash, setelahnya seperti halnya minuman energi berbahan kimia. Energi yang dihasilkan dari glukosa ini langsung digunakan oleh otot dan otak, sehingga sahabat lansia bisa merasa lebih ringan untuk bergerak, tidak mudah mengantuk di siang hari, lebih fokus saat membaca atau berbicara, tidak cepat kehabisan napas saat berjalan kaki. Glukosa alami ini bekerja seperti bahan bakar bersih, tanpa residu yang membebani sistem metabolisme lansia. 2. Kandungan magnesium dan kalsium yang mendukung aktivitas otot. Sahabat tentu tahu bahwa salah satu penyebab tubuh mudah lemas adalah otot yang mulai kehilangan kekuatan. Magnesium dan kalsium berperan penting dalam kontraksi otot, mengatur kerja saraf, serta membantu metabolisme energi. Kekurangan magnesium bisa menyebabkan otot terasa lemas dan kaku, tubuh cepat lelah meski baru sedikit bergerak, detak jantung terasa tidak stabil, gangguan tidur dan kualitas istirahat. Air kelapa hijau mengandung magnesium dan kalsium dalam komposisi alami yang mudah diserap tubuh lansia. Berbeda dengan suplemen kimia yang kadang malah membuat lambung tidak nyaman. Dengan dukungan mineral ini, otot-otot tubuh sahabat bisa bekerja lebih efisien, tidak mudah kram, dan tetap kuat untuk aktivitas harian seperti menyapu halaman, beribadah, atau bermain bersama cucu. 3. Menghidrasi sel tubuh untuk metabolisme optimal. Tubuh kita terdiri dari 70% cairan, dan setiap sel dalam tubuh butuh air untuk bekerja. Ketika tubuh mengalami dehidrasi ringan, proses metabolisme ikut melambat. Artinya, energi yang dihasilkan tubuh juga berkurang, meskipun sahabat sudah cukup makan. Air kelapa hijau tidak hanya menghidrasi tubuh, tetapi juga mengantarkan elektrolit penting ke dalam sel, membuat proses metabolisme berlangsung lancar, dan produksi energi berjalan tanpa hambatan. Hasilnya, sahabat merasa lebih semangat di pagi hari, tidak mudah lelah saat beraktivitas. Tubuh terasa lebih segar walaupun hari sedang panas. Pikiran menjadi lebih jernih dan tidak ngantuk saat siang. Banyak dokter menyebut kondisi ini sebagai hydration powered energy, yaitu energi yang muncul karena sel tubuh mendapatkan cairan dan mineral secara seimbang. 4. Menyegarkan tanpa efek ketergantungan. Berbeda dengan kopi atau minuman energi berbahan kafein, air kelapa hijau tidak menyebabkan ketergantungan. Ini penting, karena banyak lansia yang terbiasa mengandalkan kopi untuk menjaga energi, namun efeknya hanya sementara dan sering kali menimbulkan jantung berdebar, gels, susah tidur, asam lambung naik. Air kelapa hijau memberikan kesegaran alami yang tidak menipu tubuh. Energi yang muncul bukan dari stimulasi berlebihan, tetapi dari pemenuhan kebutuhan tubuh yang sesungguhnya, yaitu cairan, glukosa alami, dan elektrolit. 5. Testimoni sahabat lansia, energi pulih tanpa suplemen. Berikut adalah beberapa kisah nyata dari sahabat lansia yang telah merasakan langsung bagaimana air kelapa hijau membantu mengembalikan vitalitas mereka. Bu Kasmi, 68 tahun, Gresik. Dulu setiap bangun tidur saya merasa berat, badan seperti kaku. Tapi sejak minum air kelapa hijau seminggu 3 kali, pagi-pagi saya sudah bisa bersih-bersih rumah dan merasa ringan. Pak Bambang, 70 tahun, Salatiga. Saya biasa ikut jalan sehat hari Minggu,
tapi sering cepat lelah. Sejak dibiasakan minum air kelapa hijau sebelum jalan, saya kuat sampai putaran terakhir. Napas juga lebih teratur. Bu Darsi, 74 tahun, Cirebon. Saya nggak kuat minum vitamin dari apotek karena bikin mual. Tapi air kelapa hijau malah bikin saya seger. Cucuku bilang sekarang saya lebih ceria dari sebelumnya. Testimoni seperti ini menunjukkan bahwa vitalitas di usia senja bukan mustahil, selama tubuh mendapat asupan alami yang tepat dan rutin. 6. Kombinasi dengan gaya hidup sehat untuk efek maksimal. Agar manfaat energi dari air kelapa hijau lebih terasa, sahabat bisa kombinasikan dengan beberapa langkah berikut. Minum pagi hari setelah bangun tidur, sebelum sarapan. Lakukan aktivitas ringan seperti senam lansia atau jalan kaki. Cukup tidur 7-8 jam per malam. Kurangi konsumsi makanan manis atau gorengan berlebihan. Hindari rokok dan minuman berkafein berlebih. Dengan pola hidup seperti ini, tubuh sahabat akan jauh lebih responsif terhadap manfaat air kelapa hijau. Setiap tegukan akan bekerja sebagai penyegar alami, bukan sekadar pelepas dahaga. 7. Peringatan bagi lansia dengan diabetes atau gula darah tidak stabil. Walau glukosa dalam air kelapa hijau tergolong aman, bagi sahabat yang memiliki diabetes tipe 2, sebaiknya konsultasikan dulu ke dokter. Umumnya, minum 1 gelas per hari tidak menimbulkan masalah, apalagi jika sahabat menjaga pola makan rendah karbohidrat. Namun tetap perlu berhati-hati, dan hindari mencampur air kelapa hijau dengan sirup, gula merah, atau susu kental manis, karena bisa menambah beban gula darah. Kesimpulan bab 6. Sahabat lansia sehat. Energi dan vitalitas bukanlah hal yang hanya milik anak muda. Kita semua, termasuk sahabat yang kini berusia 60, 70, bahkan 80 tahun ke atas, tetap bisa menjalani hari dengan semangat dan kekuatan yang stabil, asalkan tahu cara yang tepat. Air kelapa hijau adalah anugerah dari alam yang luar biasa. Dengan kombinasi glukosa alami, elektrolit lengkap, dan sifat menyegarkan, minuman ini menjadi sahabat terbaik bagi tubuh lansia yang ingin tetap aktif, sehat, dan bahagia tanpa bergantung pada obat-obatan kimia. Di bab berikutnya, kita akan membahas manfaat besar lainnya dari air kelapa hijau, yaitu membantu fungsi ginjal dan saluran kemih, dua sistem penting yang seringkali mulai melemah seiring usia. Jangan lewatkan pembahasannya, karena bisa jadi ini jawaban dari keluhan sahabat yang sering buang air kecil tidak lancar, atau merasa tidak nyaman di bagian perut bawah. Sahabat channel Lansia Sehat yang bijak. Setelah kita membahas bagaimana air kelapa hijau bisa meningkatkan vitalitas dan energi secara alami, kini saatnya kita beralih pada pembahasan yang sangat penting dan seringkali luput dari perhatian, yaitu kesehatan ginjal dan saluran kemih pada usia lanjut. Banyak lansia yang secara perlahan mengalami gangguan fungsi ginjal tanpa disadari. Mungkin sahabat pernah mengalami salah satu dari berikut ini. Buang air kecil tidak lancar. Warna urin keruh atau pekat. Terasa nyeri atau tidak nyaman saat buang air. Sering buang air di malam hari. Kaki mudah bengkak. Badan terasa lemas tanpa sebab yang jelas. Semua gejala itu bisa menjadi tanda bahwa fungsi ginjal atau saluran kemih sahabat mulai berkurang efisiensinya, dan tubuh mulai kesulitan dalam menyaring serta membuang zat sisa metabolisme. Namun tenang, sahabat. Disinilah air kelapa hijau hadir sebagai salah satu solusi alami dan aman untuk membantu menjaga fungsi ginjal tetap optimal, serta menjaga saluran kemih tetap bersih dan sehat, khususnya bagi lansia. Mari kita telusuri bersama. 1. Peran ginjal dan saluran kemih dalam tubuh lansia. Sebelum masuk ke manfaat air kelapa hijau, penting bagi kita memahami dulu bagaimana ginjal dan saluran kemih bekerja. Ginjal berfungsi untuk menyaring darah dari zat racun dan limbah, mengatur kadar garam, air, dan mineral tubuh, menyeimbangkan tekanan darah, mengaktifkan vitamin D, membantu produksi hormon eritropoietin, pembentuk sel darah merah. Sementara itu, saluran kemih, yang meliputi ureter, kandung kemih, dan uretra, adalah jalur keluarnya limbah cair berupa urin dari tubuh. Saat usia bertambah, kapasitas penyaringan ginjal bisa menurun hingga 30-40, dan otot di saluran kemih mulai melemah, menyebabkan buang air tidak tuntas, infeksi saluran kemih berulang, retensi urin, gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit. Oleh sebab itu, perawatan alami yang tidak membebani ginjal sangat dibutuhkan, dan air kelapa hijau adalah salah satu minuman terbaik dalam kategori ini. 2. Efek diuretik ringan, melancarkan buang air kecil. Salah satu manfaat utama air kelapa hijau adalah sifatnya yang diuretik ringan,
yaitu mampu meningkatkan produksi urin secara lembut. Berbeda dengan obat diuretik kimia yang bisa menyebabkan kehilangan elektrolit atau dehidrasi, air kelapa hijau merangsang buang air kecil secara alami tanpa menguras kalium dan natrium tubuh. Dengan meningkatnya frekuensi urin, tubuh lebih cepat membuang zat sisa metabolisme, racun, bakteri yang mungkin bersarang di saluran kemih, kristal garam penyebab batu ginjal. Hal ini menjadikan air kelapa hijau sangat cocok untuk membersihkan sistem saluran kemih dan membantu kerja ginjal agar tidak terlalu berat. 3. Kandungan kalium dan magnesium untuk kesehatan ginjal. Air kelapa hijau mengandung kalium, mineral yang sangat penting untuk ginjal karena menjaga keseimbangan cairan tubuh, mengurangi tekanan pada pembuluh darah di ginjal, mengontrol kadar natrium berlebih yang bisa merusak ginjal. Kandungan magnesium dalam air kelapa hijau juga membantu mencegah pembentukan batu ginjal dengan cara mengikat oksalat dalam urin. Dalam sebuah studi kecil di India, konsumsi air kelapa hijau secara rutin selama 8 minggu terbukti menurunkan kejadian batu ginjal ringan pada pasien usia 50 ke atas, terutama mereka yang punya riwayat kekurangan cairan. 4. Mencegah dan membantu pemulihan infeksi saluran kemih, ISK. Infeksi saluran kemih, ISK, adalah gangguan umum pada lansia, terutama wanita. Hal ini terjadi karena kurangnya cairan dalam tubuh, kandung kemih yang tidak kosong sepenuhnya saat buang air, penurunan sistem kekebalan, bakteri yang masuk dari luar tubuh. Gejala ISK biasanya meliputi sering buang air tapi sedikit-sedikit, rasa terbakar atau nyeri saat buang air, urin keruh dan berbau tajam, rasa tidak nyaman di perut bawah. Air kelapa hijau bisa membantu mengencerkan urin, sehingga memudahkan pengeluaran bakteri dari dalam saluran kemih. Selain itu, kandungan sitokinin dan antioksidan dalam air kelapa hijau membantu mempercepat pemulihan jaringan yang teriritasi. Banyak dokter menyarankan air kelapa hijau sebagai pelengkap terapi alami bagi lansia yang mengalami ISK ringan dan tidak memerlukan antibiotik berat. 5. Testimoni sahabat lansia. Buang air lancar, badan lebih ringan. Berikut ini kisah nyata dari sahabat kita yang telah membuktikan manfaat air kelapa hijau untuk kesehatan ginjal dan saluran kemih. Bu Murni, 70 tahun, Kudus. Saya sering merasa ingin pipis, tapi cuma keluar sedikit. Ternyata ada infeksi ringan. Setelah rutin minum air kelapa hijau, sekarang lebih lancar dan perut nggak sakit lagi. Pak Suyatno, 68 tahun, Lampung. Dulu saya sempat punya batu ginjal kecil. Kata dokter, jangan banyak garam dan harus rajin minum. Saya ganti air teh dengan kelapa hijau. Alhamdulillah, nggak kambuh lagi. Bu Maimunah, 74 tahun, Probolinggo. Kalau malam sering bolak-balik ke kamar mandi. Tapi sejak saya minum kelapa hijau sore hari, malah lebih lancar siangnya dan malamnya jadi nggak sering bangun. Testimoni ini membuktikan bahwa perubahan kecil dalam pola minum bisa memberikan dampak besar pada kesehatan ginjal dan kenyamanan harian sahabat lansia. 6 tips minum air kelapa hijau untuk menjaga kesehatan ginjal. Agar manfaatnya optimal, berikut panduan sederhana bagi sahabat. Minumlah 2-3 kali seminggu sebanyak 1 gelas, 250 ml. Waktu terbaik adalah pagi hari atau siang hari, bukan malam. Pastikan air kelapa hijau murni, tanpa campuran gula atau es. Jangan dikonsumsi saat sedang demam tinggi atau diare berat. Jika sedang menjalani terapi ginjal atau cuci darah, konsultasikan dengan dokter terlebih dahulu. Dengan panduan ini, air kelapa hijau bisa menjadi teman rutin tubuh yang bekerja pelan tapi pasti menjaga saluran kemih tetap sehat dan nyaman. 7. Kombinasi gaya hidup yang mendukung fungsi ginjal. Air kelapa hijau akan semakin efektif jika sahabat juga menjalani kebiasaan sehat berikut. Minum air putih cukup setiap hari, 6-8 gelas. Kurangi konsumsi garam dan makanan olahan. Rajin bergerak ringan seperti jalan pagi. Jangan menahan buang air kecil. Konsumsi buah-buahan yang menghidrasi seperti semangka dan timun. Dengan kombinasi ini, ginjal sahabat akan terjaga fungsinya, dan risiko masalah saluran kemih bisa ditekan sejak dini. Kesimpulan bab 7. Sahabat lansia sehat, ginjal dan saluran kemih adalah sistem yang bekerja setiap detik untuk menjaga tubuh kita tetap bersih dari racun dan limbah. Jangan tunggu sampai tubuh memberi sinyal bahaya. Dengan air kelapa hijau, sahabat mendapat manfaat diuretik ringan, pengganti elektrolit alami, dan senyawa pelindung saluran kemih, semua itu dalam satu minuman segar dari alam.
Tak perlu menunggu sakit. Mulailah rutinitas sederhana ini dari sekarang. Minum kelapa hijau bukan hanya menyegarkan, tapi juga melindungi organ vital yang bekerja tanpa henti demi kesehatan kita setiap hari. Di bab selanjutnya, kita akan menggabungkan dua manfaat sekaligus yang sangat penting, yaitu menurunkan kolesterol dan menjaga kesehatan jantung, dua hal yang sangat menentukan kualitas hidup sahabat di usia lanjut. Jangan lewatkan pembahasan berikutnya, karena jantung sehat dan kolesterol terkendali adalah kunci utama umur panjang yang aktif dan bahagia. Sahabat channel Lansia Sehat yang selalu semangat. Tahukah sahabat bahwa penyakit jantung dan kolesterol tinggi adalah penyebab kematian nomor 1 di kalangan lansia di seluruh dunia, termasuk di Indonesia? Namun, yang perlu kita pahami bersama, banyak dari kasus tersebut bisa dicegah dengan kebiasaan sederhana, termasuk dari apa yang kita konsumsi setiap hari. Nah, di bab ke-8 ini, kita akan membahas dua manfaat besar sekaligus dari air kelapa hijau, yaitu menurunkan kolesterol secara alami, menjaga jantung tetap sehat dan bekerja optimal. Keduanya saling berkaitan erat. Jika kolesterol terkendali, maka jantung akan bekerja lebih ringan dan sehat lebih lama. Yuk, kita bahas secara lengkap dan perlahan. 1. Apa itu kolesterol dan mengapa harus diwaspadai? Kolesterol adalah zat lemak yang dibutuhkan tubuh untuk membentuk hormon, vitamin D, dan membantu proses pencernaan. Tapi jika kadar kolesterol jahat, LDL, terlalu tinggi, maka akan menumpuk di dinding pembuluh darah. Akibatnya, pembuluh darah menyempit, aliran darah ke jantung dan otak terhambat. Risiko serangan jantung dan stroke meningkat drastis. Jantung bekerja lebih keras dan cepat lelah. Pada usia lansia, metabolisme tubuh melambat. Makanan tinggi lemak lebih mudah menumpuk dalam darah, dan kemampuan tubuh untuk mengontrol kolesterol bisa menurun. Karena itulah banyak dokter menyarankan pendekatan alami, seperti mengurangi makanan berlemak, memperbanyak serat, dan mengonsumsi minuman yang mendukung metabolisme kolesterol. Salah satunya adalah air kelapa hijau. 2. Kandungan asam laurat, senjata alami penurun kolesterol. Salah satu rahasia utama air kelapa hijau dalam membantu menurunkan kolesterol adalah kandungan asam laurat. Asam laurat adalah asam lemak jenuh rantai sedang, medium chain triglycerides, yang bersifat meningkatkan kadar kolesterol baik, HDL, menurunkan kadar kolesterol jahat, LDL, mempercepat proses pengangkutan lemak keluar dari darah, mencegah oksidasi kolesterol dalam pembuluh darah. Beberapa riset menyebutkan bahwa konsumsi asam laurat secara teratur dapat membantu memperbaiki profil lipid darah, terutama pada lansia yang memiliki risiko kolesterol tinggi. Dan yang menarik, air kelapa hijau mengandung asam laurat dalam dosis ringan namun cukup efektif untuk dikonsumsi harian tanpa risiko penumpukan lemak tambahan. 3. Antioksidan dan sitokinin, pelindung pembuluh darah. Air kelapa hijau juga kaya akan antioksidan alami, seperti vitamin C dan senyawa fenolik, yang bekerja untuk mengurangi peradangan pembuluh darah, mencegah oksidasi kolesterol jahat, LDL, melindungi jantung dari stres oksidatif. Senyawa sitokinin dalam air kelapa hijau juga dikenal sebagai zat anti penuaan sel yang mampu memperbaiki kerusakan mikro pada jaringan, termasuk sel-sel jantung dan dinding pembuluh darah. Kombinasi ini membuat air kelapa hijau bukan hanya pencegah, tapi juga pendukung proses regenerasi pembuluh darah dan jantung, sesuatu yang sangat dibutuhkan di usia lanjut. 4. Mengontrol tekanan darah, mengurangi beban jantung. Seperti yang telah kita bahas di bab sebelumnya, air kelapa hijau membantu menurunkan tekanan darah karena kandungan kalium dan magnesium. Nah, ini juga berdampak positif bagi jantung. Mengapa? Karena saat tekanan darah turun dan aliran darah lebih lancar, jantung tidak perlu bekerja keras memompa darah. Hal ini membuat detak jantung lebih stabil, risiko pembesaran jantung menurun, dan energi jantung lebih hemat. Jadi, air kelapa hijau memberi efek langsung maupun tidak langsung untuk menjaga kesehatan jantung sahabat semua. 5. Testimoni sahabat lansia, kolesterol turun, jantung lebih nyaman. Berikut ini beberapa cerita nyata dari para sahabat lansia yang telah rutin mengonsumsi air kelapa hijau. Pak Zain, 65 tahun, Surabaya. Saya sempat punya kolesterol 250-an. Dokter kasih obat, tapi saya juga mulai minum kelapa hijau 3 kali seminggu. 3 bulan kemudian, kolesterol saya turun jadi 190. Saya senang sekali. Bu Rumini, 68 tahun, Klaten. Dada saya sering terasa berat, bukan nyeri, tapi seperti tegang. Setelah rutin minum air kelapa hijau, rasanya lebih plong. Nafas jadi enteng.
Pak Harto, 72 tahun, Tegal. Saya sudah operasi jantung 5 tahun lalu. Sekarang tidak berani sembarang makan. Tapi air kelapa hijau ini justru bikin saya tenang, karena tidak memicu detak jantung berdebar. Saya merasa aman. Testimoni seperti ini menegaskan bahwa air kelapa hijau bukan hanya menurunkan angka kolesterol, tapi juga membantu meredakan gejala tidak nyaman yang dirasakan banyak lansia akibat gangguan jantung ringan. 6. Waktu konsumsi ideal untuk efek jantung dan kolesterol. Untuk mendapatkan manfaat terbaik, sahabat bisa mengikuti pola konsumsi berikut. Pagi hari, 30 menit sebelum sarapan, untuk penyerapan maksimal. Sore hari setelah aktivitas ringan, seperti jalan kaki atau senam. Jangan konsumsi bersamaan dengan makanan berlemak tinggi. Hindari tambahan gula, madu, atau sirup. Konsumsi maksimal 250-300 ml per hari, 3-5 kali seminggu. Dengan pola ini, tubuh bisa menyerap zat-zat bermanfaat dalam air kelapa hijau secara efektif, dan proses penurunan kolesterol terjadi secara bertahap tanpa membebani ginjal atau hati. 7. Dukungan gaya hidup untuk jantung dan kolesterol sehat. Tentu saja, air kelapa hijau akan bekerja lebih baik jika sahabat juga menjalani pola hidup sehat secara menyeluruh. Kurangi makanan berlemak, santan, dan gorengan. Perbanyak sayuran dan buah segar. Lakukan aktivitas fisik ringan secara rutin. Hindari stres berlebihan dan tidur cukup. Rutin periksa tekanan darah dan kolesterol di puskesmas atau klinik. Dengan kebiasaan ini, sahabat bisa memperpanjang usia jantung sehat, menurunkan risiko serangan jantung, dan hidup lebih tenang bersama keluarga. Kesimpulan bab 8. Sahabat lansia sehat. Kolesterol tinggi dan penyakit jantung memang menakutkan, tetapi bukan sesuatu yang tidak bisa dihindari. Bahkan, kebiasaan kecil seperti minum air kelapa hijau secara rutin bisa memberi perubahan besar bagi tubuh kita. Dengan kandungan asam laurat, kalium, magnesium, sitokinin, dan antioksidan, air kelapa hijau menjadi paket lengkap alami untuk menurunkan kolesterol jahat, meningkatkan kolesterol baik, meredakan tekanan pembuluh darah, menstabilkan detak jantung, memelihara jaringan jantung. Tak heran jika banyak dokter dan praktisi kesehatan menganjurkan air kelapa hijau sebagai bagian dari terapi pendamping alami untuk menjaga fungsi jantung dan pembuluh darah tetap optimal di masa lansia. Dan yang lebih menyenangkan, semuanya bisa didapat dari satu buah sederhana yang dijual di pinggir jalan atau pasar tradisional tanpa harus mahal, tanpa efek samping, dan terasa nikmat. Di bab terakhir nanti, kita akan membahas panduan lengkap cara konsumsi, batasan, serta testimoni dokter dan lansia mengenai air kelapa hijau, agar sahabat bisa langsung mempraktikannya dengan percaya diri. Jangan lewatkannya, sahabat, karena ilmu yang kita pelajari hari ini bisa menjadi bekal kesehatan sepanjang hayat. Sahabat channel Lansia Sehat yang luar biasa. Setelah 8 bab kita membahas manfaat luar biasa dari air kelapa hijau mulai dari detoksifikasi, pengatur tekanan darah, menjaga keseimbangan elektrolit, hingga perlindungan bagi ginjal dan jantung. Kini tibalah saatnya kita mengupas tuntas pertanyaan yang paling penting sebelum sahabat menerapkan semua itu dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana cara terbaik mengonsumsi air kelapa hijau bagi lansia? Kapan waktu yang tepat? Berapa banyak yang aman? Apakah ada batasan atau kondisi khusus yang perlu diperhatikan? Bab ke-9 ini dirancang sebagai panduan lengkap dan praktis agar sahabat dapat langsung memetik manfaat air kelapa hijau dengan bijak, tanpa rasa ragu dan tentunya tetap selaras dengan kondisi tubuh di usia emas. 1. Takaran ideal untuk lansia. Hal pertama yang perlu dipahami adalah bahwa minuman alami tetap perlu dikonsumsi dalam jumlah yang wajar, apalagi bagi tubuh lansia yang sistem metabolisme dan penyerapan nutrisinya sudah mulai melambat. Berikut adalah rekomendasi takaran dari para ahli gizi dan dokter geriatri. 250 ml per sajian, sekitar 1 gelas belimbing atau 1/2 butir kelapa ukuran sedang. 2 hingga 4 kali per minggu, tidak setiap hari. Jika ingin setiap hari, cukup 1/2 gelas kali sehari, tidak perlu lebih. Mengapa tidak disarankan berlebihan? Karena meskipun air kelapa hijau kaya manfaat, ia juga mengandung kalium tinggi yang bisa mengganggu keseimbangan elektrolit jika dikonsumsi berlebihan. Gula alami yang tetap harus diperhitungkan bagi penderita diabetes. Sifat mendinginkan tubuh yang bisa menyebabkan perut kembung atau masuk angin pada lansia dengan sistem pencernaan sensitif. Jadi, prinsipnya adalah cukup dan konsisten lebih baik daripada banyak tapi tidak teratur. 2 waktu terbaik untuk minum air kelapa hijau.
Waktu konsumsi juga sangat berpengaruh terhadap penyerapan dan efek yang ditimbulkan. Berikut panduan waktu ideal. Pagi hari, jam 07.00-09.00. Saat perut kosong atau setelah segelas air putih. Cocok untuk membantu proses detoksifikasi alami tubuh. Meningkatkan energi tanpa beban. Siang hari, jam 13.00-15.00. Saat tubuh mulai dehidrasi ringan akibat aktivitas. Membantu menghidrasi kembali dan menyeimbangkan elektrolit. Sore hari, jam 16.00-17.30. Waktu yang tepat untuk mengembalikan energi setelah jalan sore atau senam. Menyegarkan tubuh dan pikiran menjelang waktu istirahat malam. Malam hari, setelah jam 19. Tidak disarankan karena bisa meningkatkan frekuensi buang air kecil di malam hari, mengganggu tidur. Efek diuretik ringan bisa membuat lansia lebih sering terbangun. 3. Cara konsumsi yang tepat. Agar air kelapa hijau memberikan manfaat maksimal, sahabat bisa mengikuti beberapa tips berikut. Gunakan kelapa hijau asli segar, bukan air kelapa dalam kemasan. Langsung diminum setelah dibuka. Jangan disimpan lebih dari 6 jam. Hindari es atau gula tambahan, biarkan rasa alaminya yang bekerja. Bila ingin rasa lebih ringan, bisa tambahkan perasan jeruk nipis, kaya vitamin C. Jangan dicampur dengan susu, sirup, atau bahan kimia lain. Jika lambung sensitif, minum suhu ruang, bukan dingin. Dan yang paling penting, dengarkan tubuh sahabat sendiri. Jika merasa nyaman, segar, dan tidak ada keluhan, itu pertanda tubuh sahabat menerima dengan baik. 4. Siapa yang perlu berhati-hati? Meskipun tergolong aman, ada beberapa kondisi lansia yang perlu konsultasi dengan dokter terlebih dahulu sebelum rutin minum air kelapa hijau. 1. Penderita gagal ginjal stadium lanjut. Karena kandungan kalium dalam air kelapa hijau cukup tinggi, pasien gagal ginjal yang sedang menjalani hemodialisis atau cuci darah harus menghindarinya, atau hanya boleh minum dengan pengawasan medis. 2. Diabetes yang tidak terkontrol. Meski alami, air kelapa tetap mengandung gula. Lansia dengan gula darah yang belum stabil harus berhati-hati dan sebaiknya membatasi hingga 150 ml per kali. 3. Masalah pencernaan serius. Seperti mak kronis atau perut yang sangat sensitif terhadap makanan dingin, sebaiknya minum dalam suhu ruang dan tidak terlalu sering. 4. Lansia dengan hipotensi, tekanan darah rendah. Karena air kelapa hijau bisa menurunkan tekanan darah, bagi lansia dengan tekanan darah rendah sebaiknya hanya minum setiap 2-3 hari sekali dan bukan dalam kondisi perut kosong. 5. Testimoni dan pandangan dokter geriatri. Mari kita dengarkan beberapa pandangan dokter dan praktisi medis yang sudah lama meneliti manfaat air kelapa hijau. Dr. Wahyu P., SPGK, Dokter Gizi Klinik, Jakarta. Air kelapa hijau cocok untuk lansia yang aktif dan membutuhkan hidrasi serta elektrolit ringan. Namun tetap harus dibatasi jumlahnya. Jangan terlalu percaya bahwa semua yang alami pasti boleh dikonsumsi sebanyak mungkin. Dr. Elvira Sari, SP Pedegger, dokter spesialis penyakit dalam geriatri. Air kelapa hijau bisa menjadi alternatif alami untuk menjaga tekanan darah dan fungsi ginjal. Saya sering menyarankan pasien usia 60 tahun ke atas untuk mengganti teh manis atau minuman instan dengan kelapa hijau segar. Dr. Anang Prabowo, MKes, Dokter Herbal Klinik Sehat Alam. Saya percaya air kelapa hijau adalah salah satu bentuk infus dari alam. Banyak pasien lansia saya merasa lebih segar dan tidak mudah sakit setelah rutin mengonsumsinya. 6. Rekomendasi praktis bagi keluarga dan perawat lansia. Jika sahabat memiliki orang tua yang tinggal bersama atau merawat lansia di rumah, berikut ini adalah saran agar kebiasaan minum air kelapa hijau bisa dilakukan secara teratur dan menyenangkan. Jadwalkan hari tertentu, misalnya, Senin, Rabu, dan Jumat adalah hari kelapa hijau. Jadikan momen kebersamaan, minum bersama cucu atau anak saat sore hari. Beri variasi rasa alami, campur sedikit jeruk nipis atau daun mint agar tidak bosan. Foto hasil kelapa hijau yang diminum, kirim ke grup keluarga untuk motivasi. Simpan buku kecil sebagai jurnal kesehatan, catat dampaknya setiap minggu. Kebiasaan kecil seperti ini bisa memperkuat rasa cinta antar generasi dan sekaligus menjadi ritual sehat yang membahagiakan. 7. Kesimpulan besar dari seluruh video. Sahabat lansia sehat yang kami cintai. Air kelapa hijau bukan sekadar minuman penyegar. Ia adalah sahabat alami tubuh di usia emas. Dalam satu gelas,
Terdapat banyak sekali manfaat yang telah kita bahas bersama selama 9 bab ini. Membantu tubuh membuang racun, menurunkan tekanan darah, menjaga keseimbangan elektrolit, meningkatkan energi tanpa efek samping, melindungi fungsi ginjal dan saluran kemih, menurunkan kolesterol, menjaga jantung tetap sehat. Dengan cara konsumsi yang tepat, frekuensi yang bijak, dan gaya hidup yang mendukung, air kelapa hijau bisa menjadi bagian penting dari kehidupan sehat sahabat setiap hari. Dan yang terpenting, semuanya berasal dari alam, tanpa perlu tambahan bahan kimia, tanpa efek ketergantungan, dan mudah didapat di pasar atau warung dekat rumah. Terima kasih telah menyimak video panjang ini sampai selesai. Kami sangat bersyukur bisa menemani sahabat semua dalam perjalanan menuju hidup sehat dan bugar di usia emas. Semoga semua informasi yang telah disampaikan bisa menjadi bekal berharga bagi sahabat, keluarga, dan orang-orang tercinta. Jangan lupa untuk tulis di kolom komentar, usia sahabat sekarang. Dari daerah mana? Sudahkah rutin minum air kelapa hijau? Apa efek yang sahabat rasakan? Komentar sahabat bisa menginspirasi orang lain yang mungkin masih ragu untuk mencoba. Dan jika video ini bermanfaat, bantu sebarkan ke grup WhatsApp keluarga, teman arisan, atau tetangga yang juga ingin hidup lebih sehat secara alami. Sampai jumpa di video berikutnya, masih di channel kesayangan kita semua. Lansia Sehat, teman setia di usia emas. Tetap semangat, tetap sehat, dan teruslah tumbuh dalam kebaikan.